Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lusra Mawati dengan NIM 210600019. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan terkait review artikel saya terkait topik kesetaraan gender. Baik, yang pertama ada jurnal nasional, itu dari Sinta 2. Judul jurnal itu analisis pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Penulis jurnal Desi Mariati, Alianis, dan Ariusni. Nama jurnal Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, tahun terbit 2019. Bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Itu terkait pentingnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Disparitas gender dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Permasalahan utamanya, bagaimana kesetaraan gender dalam pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh kesetaraan gender di 3 bidang utama terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode analisis regresi. Selanjutnya, bagian 2 yaitu ada teori dan konsep. Metode atau alat analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi panel dengan model fixed effect untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen, pendidikan, kesehatan, pengeluaran per kapita terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Tahapan analisisnya yaitu mencakup pengumpulan data dari 19 kabupaten atau kota di Sumatera Barat selama periode 2012 sampai 2017. Lalu ada pengolahan data dan penerapan model regresi untuk menguji hipotesis. Definisi operasional variabel yaitu ada rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Hasil penelitiannya, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dengan nilai R-square sebesar 0,68 yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 68% variasi dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu ada bagian 4 penutup. Kesimpulan, kesetaraan gender dalam pendidikan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi kebijakan, perlunya kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender, terutama dalam pendidikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada jurnal internasional 1, penerbit Emerald, judul jurnal Gender Inequality, Determinants and Outcome in Nigeria. Penulis jurnal yaitu ada Oluyemi Theophilus Adeson dan Kayode Ebenezer Owolabi. Nama jurnalnya Journal of Business and Socio-Economic Development, tahun terbitnya 2021. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan itu ada isu ketidaksetaraan gender di Nigeria. Menyoroti pentingnya pendidikan dan partisipasi perempuan dalam politik serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Permasalahan utama, kesenjangan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam politik serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketidaksetaraan gender di Nigeria dengan fokus pada pendapatan, pendidikan, dan lokasi geografis. Bagian 2 itu teori dan konsep. Tinjauan empiris membahas penelitian sebelumnya yang mengaitkan ketimpangan pendapatan dengan indikator kesehatan di Nigeria. Ada teori kepadatan penduduk menjelaskan bagaimana struktur pasar tenaga kerja dapat memperburuk ketimpangan gender. Lalu ada teori ekonomi neoklasik, fokus pada bagaimana permintaan dan penawaran di pasar menentukan distribusi pendapatan. Selanjutnya bagian 3 ada metode atau alat analisis. Pada penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil biasa OLS, digunakan untuk menganalisis data dari survei pengukuran standar hidup. Lalu tahapan analisisnya meliputi pengumpulan data dari 5.000 rumah tangga di Nigeria, analisis deskriptif, dan penggunaan indeks entropi Theil untuk mengukur ketimpangan. Hasil dan pembahasan, distribusi pekerjaan perempuan. Sekitar 44% perempuan terlibat dalam sektor jual beli, 39% di bidang pertanian, dan hanya sekitar 6% bekerja di sektor manufaktur.
Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pekerjaan yang memerlukan keterampilan seni, yang umumnya berpenghasilan rendah sehingga memperlebar kesenjangan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya distribusi pekerjaan laki-laki. Untuk laki-laki sekitar 54,82% bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh 14,76% di sektor jual beli dan 5,42% di administrasi publik. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian juga merupakan sektor utama bagi laki-laki. Sejalan dengan kepercayaan umum bahwa sektor ini memperkerjakan sebagian besar tenaga kerja di Nigeria. Selanjutnya statistik deskriptif. Data menunjukkan bahwa 49,3% dari populasi adalah laki-laki dan 50,97% adalah perempuan. Mayoritas sampel berasal dari daerah pedesaan, sekitar 71,10%, yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender juga dipengaruhi oleh lokasi geografis. Selanjutnya bagian 4 penutup. Kesimpulannya, ketidaksetaraan gender di Nigeria merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi kebijakan, perlunya pendidikan gratis dan wajib, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan yang diusulkan dan untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender di Nigeria. Selanjutnya ada jurnal internasional 2, itu penerbitnya Springer. Judul jurnalnya Gender Inequality as a Barrier to Economic Growth, a Review of the Theoretical Literature. Penulis jurnalnya ada Manuel Santos Silva dan Stephen Claassen. Nama jurnal Review of Economics of the Household. Tahun terbit 2021. Bagian pertama, pendahuluan. Pentingnya ketimpangan gender dalam pertumbuhan ekonomi, menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga merupakan hambatan signifikan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk permasalahan utamanya yaitu bagaimana ketidaksetaraan gender berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian meninjau literatur teoritis mengenai ketimpangan gender dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pembangunan bagian 2 ada teori dan konsep. Teori pembangunan ekonomi menjelaskan teori yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan peran ketimpangan gender dalam konteks tersebut. Kedua, ketidaksetaraan gender didefinisikan sebagai perbedaan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Lalu ada teori ekonomi mikro, mengulas teori-teori mikroekonomi yang menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan gender mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga. Bagian 3 ada metode atau alat analisis. Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk meninjau literatur yang ada. Penulis mengadopsi metode kualitatif yang meliputi yang pertama kumpulkan sumber, mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel dan studi relevan yang membahas ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi. Kategorisasi mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema utama seperti teori mikroekonomi, dampak ketidaksetaraan gender, dan hasil empiris. Tahapan analisisnya, penulis menjelaskan tahapan analisis sebagai berikut. Pertama, ada mengidentifikasi teori. Mengidentifikasi teori-teori yang ada dalam literatur yang menghubungkan gender dalam pertumbuhan ekonomi. Evaluasi, mengkaji kelebihan dan kekurangan dari setiap teori yang diulas, serta relevansinya terhadap konteks saat ini. Lalu sintesis, menggabungkan temuan dari berbagai studi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara ketidaksetaraan gender dengan pertumbuhan ekonomi. Bagian 4 penutup. Kesimpulannya, ketimpangan gender adalah hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi, memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Rekomendasi kebijakan, perlunya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pasar tenaga kerja. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dampak perubahan teknologi terhadap ketidaksetaraan gender dan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang peran laki-laki dalam konteks ini. Baiklah, sekian review artikel dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.